Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih ada RDA Project. Betul. Apa kabar nih? Dari tadi belum nyapa, lupa saya. Apa kabarnya? Baik. Sudah beberapa episode. Personilnya ini terus, mudah-mudahan ini terus ya. Nggak ada yang berubah-berubah lagi ya, Tidak ada pasti ya. ganti-ganti lagi. Ya. Ya, nah, Cing, kira-kira bintang tamu kita ini berprestasi juga kah? Pasti. Atau pasti ya? Ya, pasti. Setiap yang datang ke sini pasti punya prestasi masing-masing. Betul. Kira-kira prestasinya apa? Apakah sama juga lawannya tadi? Olimpik. Olimpik mah pik-pik Olimpik ya. Berprestasi di bidang buffet, Olimpik. Gak beda. Iya. Berikut ini adalah seorang gadis muda, cantik, handal menulis buku. Dan sudah berpuluh-puluh buku dia terbitkan. Wow. Kita langsung saja sambut atau sambit? Sambut Sambut dong. dong. Ini dia Fayana Ailisha Daviani. Pas banget diiringi dengan lagu Pretty Woman. Ya, Pretty Woman. Pas yang keluar juga seorang yang sangat pretty, very very pretty. Ya, Fayana kita manggilnya apa nih? Faya atau Ana atau apa? Fai boleh. Fai. 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 Yes. Memang dipanggilnya Fai. Kesehariannya? Sebenarnya Fayana, tapi kadang orang tuh jadi kelibet Fanaya gitu. Oh. Jadi panggil Fai aja biar nggak susah gitu. Iya, iya. Oke. Namanya punya arti tersendiri, Fayana. Ini karena unik-unik nama anak sekarang. Fayana Ailisha Daviani. Fayana kalau dari orang tua gitu ya. Fayana itu artinya percaya diri. Fayana itu artinya percaya diri. Ailisha itu mulia. Percaya Ailisha diri, itu mulia. Dan Daviani itu disayang semua orang. Oh. Jadi perempuan yang percaya diri, mulia, dan disayang semua orang. Amin. Nah. Iya. Sebelum kita ngobrol langsung atau lebih lanjut, kita akan lihat dulu profil singkat dari Fai. Masih belia tapi sudah produktif, menghasilkan karya tulis berupa buku. Itulah prestasi yang ditorehkan Fayana Ailisha Daviani. Pertama kali menerbitkan buku pada usia 8 tahun. Sejak tahun 2013, Fayana sudah menghasilkan karya 55 buah buku yang beredar di toko buku seluruh Indonesia. Tak hanya piawai dalam hal tulis-menulis, remaja multitalenta berusia 22 tahun ini juga cukup menonjol dalam aspek leadership dan penyutradaraan film. Dari umur 8 tahun sudah mulai menerbitkan buku. Betul. Berarti dari sebelum itu udah mulai nulis. Yes, betul. Itu apa pertama kali bukunya? Jadi pertama kali aku terbitkan buku itu adalah berbentuk cerita pendek. Jadi ceritanya itu pada saat aku usia 7 tahun, aku itu menemukan salah satu perlombaan dari KKPK Jusmi, temanya aku dan hobiku. Nah waktu itu aku masih kelas 2 SD nih gitu, jadi dari kelas 1 SD naik ke kelas 2 SD, dan ada salah satu ekskul di sekolah aku yaitu ekskul sulap. Nah, jadi waktu itu aku join nih di ekskul sulap itu. Akhirnya aku terinspirasi, aku mulailah untuk nulis cerita pendek itu. Akhirnya aku kirimkan di penerbit. Tapi waktu itu kendala atau tantangannya adalah aku adalah peserta paling muda. Karena aku waktu itu 7 tahun ya, sedangkan lawan-lawannya bisa dibilang gitu ya, itu 12 tahun, kemudian 13 tahun kayak gitu. Tapi dengan modal aku netting tulus aja, berani nyoba dulu aja, akhirnya aku kirimkan. Dan alhamdulillah karena rezeki tidak pernah tertukar ya, aku juara 2 dan itu jadi buku pertama aku sampai sekarang. 7 tahun udah bisa bikin cerita, pakai tulisan, itu nulis sendiri terus diketik sendiri atau gimana? Kalau waktu 7 tahun itu, karena kebetulan kan belum bisa megang laptop sendiri ya, Ya. jadi waktu itu masih nulis di kertas, HVS, terus ditulisinnya sama orang tua waktu itu. Oh, karena Di supaya PC-nya. bagus bisa lebih kebaca ya mungkin? Atau gimana? Karena kan memang waktu itu teknisnya kirimkan Dikirim. online gitu. Oh, kirimkan online. Ya. Nah, sampai sekarang 17 tahun usianya. 17 tahun sekarang. Udah 55 buku. 55 buku. Apa aja, genrenya apa aja?
Sebenarnya macam-macam sih kalau soal genre, dan aku kan lebih fokusnya kepada anak-anak ya, karena kan memang aku nulisnya dari 7 tahun yang memang aku juga masih anak gitu. Dan akhirnya sampai dengan sekarang juga lebih banyaknya kepada genre-genre berhubungan sama anak kayak persahabatan, keluarga, terus misteri, dan memang yang berhubungan juga sama perlindungan anak gitu. Karena kan aku juga masuk di organisasi-organisasi yang memang berhubungan juga sama perlindungan anak. Jadi memang sejalan dengan apa yang sudah aku terbitkan dari kecil juga gitu. Sekarang masih sekolah nggak sih? Kelas 12, kelas 3 SMA. Terakhir ya? Iya, Di SMA. sekarang? di SMA, iya di Dian Didaktika, betul. Sekarang? Iya, sekarang. Kok nggak masuk nih? Oh kan malam. Malam. Ya. Oh, masih Ada perlakuan SMA. khusus nggak dari sekolah karena prestasi? Sekolah memperlakukan adil gitu ya, tapi memang lebih kepada apresiasi dan dukungan mungkin ya dari sekolah juga, dari Dian Didaktika ini memang sangat mendukung. Jadi memang kadang kan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan di luar atau kegiatan-kegiatan eksternal yang mengharuskan aku untuk izin ke sekolah, itu selalu diberikan izin, jadi selalu diberikan dukungan juga dan apresiasi juga dari sekolah, itu sangat luar biasa sih gitu. Oh. Tapi kamu katanya juga dinobatkan sebagai Putri Duta Pendidikan Jawa Barat tahun 2021 ya. 2021. Nah, karena produktivitasnya sebagai seorang penulis, nah boleh cerita nggak sih program sebagai Duta Pendidikan itu seperti apa? Oke, jadi tahun 2021 aku menemukan salah satu ajang gitu ya dari putra-putri pendidikan Indonesia, dan akhirnya aku ikutan nih, pertama kali ikutan ajang-ajang seperti itu gitu. Dan memang salah satu fokus aku itu kan di bidang pendidikan literasi, dan memang di putra-putri pendidikan Indonesia ini fokusnya terhadap bidang pendidikan. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa pendidikan zaman sekarang itu tidak hanya dari sekolah aja, tapi bisa dari pendidikan karakter, pendidikan kesehatan, bahkan pendidikan literasi itu sendiri. Dan waktu itu aku memang karena punya latar belakang sebagai seorang penulis, aku mulailah untuk mengembangkan pendidikan literasi itu sebagai advokasi aku, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang ada programnya sendiri, aku di rumah bikin rumah baca, kemudian aku menyebarluaskan informasi-informasi dari aku menjadi narasumber, bikin kegiatan dan lain sebagainya. Akhirnya tahun 2021 itu aku maju ke Jawa Barat dan alhamdulillah menjadi winner, kemudian maju lagi ke tingkat nasional dan menjadi winner Putri Pendidikan Remaja Indonesia 2021 juga. Oh, jadi bukan hanya Jawa Barat, Ya, tapi Duta Pendidikan Jawa Barat, tapi kemudian ikut nasional dan juara juga di sana. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Jadi tepuk tangan dulu lah buat saya. Buat Fai Buat dong. saya udah pasti ya. Nah kalau yang tulisan kan pernah ikut lomba-lomba memang dari kecil. Skupnya mungkin mulai dari kecamatan, provinsi, Indonesia. Dan pernah keluar negeri juga ikut lomba? Alhamdulillah sudah. Oh. Dengan dalam bahasa Inggris? Iya. Apa? Ikut apa? Waktu itu ASEAN Story Writing Challenge. Jadi waktu itu dari 20 negara di Asia, kemudian dilaksanakan lomba tersebut. Dan waktu itu aku membawa judulnya The Magic Bamboo. Jadi aku memperkenalkan soal angklung gitu. Oh, angklung. Angklung, betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita jeda sebentar dan kembali lagi di sini di E-Talk Show.